Amimir. Tiduran ya, sorry. Ini lagi podcast ya? Lagi podcast ya. Oke, jadi di ujung kali ini kita rencananya mau mengundang kerabat kita untuk kita tanya-tanya keresahan-keresahannya juga, bersharing juga kita dan teman-teman sekalian. Oke. Kebetulan teman kita kali ini harus diundang dengan cara yang spesial loh. Dengan cara disummon. Karena teman kita satu ini memang agak unik, aneh, dan sedikit hitam. Oke, kali dulu. Kita summon aja langsung. Izin summon dulu ya. Izin summon dulu ya. Yuk. 1, 2, 3. Kaget. Udah sampai jatuh. Kayaknya teman kita satu ini bro, belum tahu jorotin kita sini bro. Oh iya. Kan kita di sini Belum tahu ya. Oke, karena bro. apa tuh? Coba lihat bro. Udah jam berapa? Udah malam kan? Sudah saatnya. Ini saatnya apa ini? Udah malam saatnya. Oke, selamat datang kembali di podcast Ruang Lembur, dan kami di sini untuk menemani malam penuh lembur darah kalian semua. Dan di sini saya dan Delvi kedatangan tamu spesial hari ini. Bisa diperkenalkan dirinya, Mas? Perkenalkan, nama saya Samuel. Saya dari perusahaan. You are my sunshine. Enggak, maksudnya BUMN itu badan usaha milik kami. Kata sambil ngawi. Oke, Mas Ivan, katanya hari ini mau ada pertanyaan-pertanyaan nih pada kami berdua nih. Aku punya suatu keresahan ini. Keresahan. Oke. Keresahan. Seru ini. Jadi kalian berdua di bidang arsitek kan? Jelas. Ya, kebetulan arsitek. Pasti kalian udah nggak asing kan dengan yang mana klien kan? Iya. Klien gue satu ini agak unik. Bisa dibilang agak klinik. Gini. Oke. Jadi gue lagi di kantor nih, dia datang. Saya mau bangun rumah, gitu dia bilang. Jadi gini, saya kebetulan suka dengan hal-hal berbau mistis. Oke. Loh, dan Katanya konteks sih Pak. Jago bodoh. rumahnya ibu mau dibuat gimana? Gini, saya mau Didasarkan ukuran 2 kali 80. Jangan ke saya Bu. Tempat tumbang loh. Itu liang lahat itu, kuburan itu. Bener rumah. ya Tapi gak kesalahan. ya tuh nggak usah pakai dinding bro. Kali. Yang pertama, dia minta furniturnya kayak sofa-sofaan di ruang tamu gitu. Oke. Itu kalau bisa yang berdebu. Ditinggalin 1 tahun pun juga berdebu. Tidak perlu didesain. Enggak, tapi dia maunya dia datang ke rumah baru dia Debu. langsung debu. Oh, bisa Mas. Biasanya Jadi kita berkesan mistis banget. biasanya kan kita nyuruh tuh misal minta tolong ke mandor tukang kan gini. Pak, nanti SOP kita biasanya furnitur selesai finishing tutup pakai kertas atau plastik. Kita enggak langsung. Jadi habis Semen langsung. udah finish gitu aja. Kebetulan klien kita suka gitu kan. Ya kebetulan klien kita suka. Dan biarin itu. Iya. Biarin coba. Gak usah di finishing. Langsung. Langsung raw lagi. Emang begitu. Gitu. Kalau bisa dikasih tumbal lagi. Udah. Ya enggak perlu. Nggak ada tuh Bang. Di furnitur. Selanjutnya, rumah pasti ada dindingnya dong. Jelas. Nggak mungkin jadi kardus. Jangan minta kalau arsitek tema modern kan dindingnya biasanya clean. Ya kayak cat putih clean. Nah, klien satu ini berhubung dia tuh hal mistis ya, dia minta dibikin kayak dinding biasa aja Mas. Oh, di situ gue loh Lega dikit enggak Aman lah. akhirnya ada yang normal. Aman lah. Tapi pas udah jadi dindingnya
dihancurin lagi mas dikit mas Dibobokin. biar kelihatan kayak rumah rusak gitu bisa. Jadi kelihatan batanya, Iya. semennya dia rusak gitu. Berarti raw banget ya. Raw enggak. Terus Itu kayak hancur lebur. kita destroy. Tapi Mas nggak pernah nanya ke beliau nggak? Maksudnya kan, Bu, kenapa nggak beli rumah yang usang aja? Bagusan. Usang. Maksudnya Ya udah. terbengkalai. Oh, yang udah usang. Dia kebetulan maunya memang bangun dari baru, bro. Jadi memang dia punya idenya sendiri. Dia punya ide gilanya sendiri, ide mistisnya sendiri, dan dia kebetulan juga punya lahannya sendiri. Nah, kebetulan lahannya di bekas. Gak kaget sih. Mendukung mistis memang. Memang. Lanjut lagi ya. Tadi udah dinding, furnitur. Nah ini mungkin gue sebutin beberapa aja ya biar nggak kepanjangan ya terus intinya. Oke. Dia minta kasur. Ya. Kasur itu dia minta didesain kalau bisa yang di sebelahnya ada, kalau anaknya tidur ada sebelahnya bro. Jadi menteri kita kayak ada peti tengkorak keluar. Pernah juga lihat 6 tuh. Pernah lihat Strike. Jadi waktu anaknya tidur kan, tengkorak selamat tidur ya. Lah, Tapi beliau ini kalau tadi kan idenya Mas Samuel Kris kan kayak dibangun di Vietnam kan. Orang Vietnam masih ada bumbu gor ya. Kalau dimasukin ke situ, menurut Mas ibunya setuju? masih boleh. Masih boleh. Karena memang tujuan desain rumah plan gua tersebut itu kalau gua lihat ya itu merujuk ke arah Rumah siksa. rumah ternolong dan Lorot jadi begitu. jadi di setiap ngelewatin ruangan itu ada jaketnya di ruang tamu di ruang keluarga makanya justru itu yang malah dia suka. Berarti dia mau bener-bener kayak ngerasain kayak ini gitu. Ya Rin, Nah, ini mungkin saya ada saran sih Mas. Sangat suka ini. Aku nyaman di sini. Bisa dibawain ini Mas. Veteran perangnya Vietnam sama Amerika waktu itu. Nah, buat ke situ, mau tidur ntar veteran-veterannya gini, loser gitu. Bisa itu Mas. Dia langsung kayak musik Ke bawah aja. kalau dia tidur gitu. Masih ada PTS tidur. Tapi kan terapi itu Mas. Terus. ya terapi. Jadi benar kalau gua ini ya, gua pikir-pikir lagi, memang ada kesinambungannya bro. Sinambungan Antara desain yang diminta sama klien gue ini sama definisi dari rumah itu sendiri. Karena apa? Karena kita juga nanti bakalannya kalau udah kan kita juga bakalannya ke Rumah terakhir. rumah terakhir juga ya, rumah terakhir kan juga sama. Jadi dia mau ngerasa kayak dia pulang ke rumah ya dia tetap stay di rumah sampai akhir. Berarti ada investasi. Jadi waktu masuk rumah terakhirnya dia agak kaget. Aku udah nyaman. Pas ditanya malaikat gitu, siapa namamu? Lu ngapain di rumah saya kan gitu? Kan di rumahnya sendiri ya. Apal bedanya apal. Kayaknya bukan malaikat bro yang datang. Kayaknya orang sambil tiket. Ini ya Timpak telu ini. Oke, itu sih ya sedikit keluh kesah gua dari klien gua kemarin. Kira-kira dari klien kalian gimana? Ada keluh kesah atau gimana? Kalau menurut saya sih kita tanya dulu Mas Samuel Kris kan kita datangkan. Oh ya betul. Penuh Tamu Pendadak. spesial kita ini bro. Langsung dari lu gelapin. langsung. Tapi keluar bersihin dulu. Nah, gue bisa lebih. Dari apa sih? Apa ya? Paling sing hal terkonyol sih masalah tentang mandor sih. Oh iya betul. Dia kan bukan mandor ya gitu ya. Terus yang lucu-lucu gitu. Kira-kira gimana bro? Kalau mandor denger permintaan dari klien kayak gitu, kira-kira
mau nggak mereka ngelaksanain? Kalau masalah mau nggak mau sih itu dia pasti mau kan mau pekerjaan. Iya. Semuanya maunya kan ini modal oma modal rumah apa ini sekarang modal rumah kok itu aku hambaran mas ini ya apa mas lo Bisa aja mandornya yang sih ya pun dikubur aja. Cuma aku cuk modal horornya nih kepikiran di oma aku mas oma jadi kuburan rumah deket kuburan kan kepikiran iya kendala sama mandor lah gitu kalau Berarti tetap mau ya? mau Mau ya. ya mungkin itu sih cerita dari kami bertiga untuk di episode kali ini. Oke. Nanti kita akan Aku- udah lagi Sebentar, tunggu dulu. cerita dikit Oke. Dikit aja. Waktu itu kan Udah. Coba tanya dikit. Enggak. Lanjut. waktu itu pernah salah satu proyek itu toh di Bali Nih. terkait sama mandor ini Hmm. malam-malam kan udah jam selesai kerja balik ke kos mandi dan lain-lain ada WA ada spam dari mandor kenapa kita telepon balik kenapa pak mas tolong mas sampean ke proyek kenapa pak popor tuh penting iki kan panik kan Iya. dan pokoknya iki antara pecalang ya kak kalau enggak ya pekerjaan kan Oke. akhirnya ke proyek terus hujan kan kondisi hujan terus ke sana ternyata ya nggak terlalu deras apa kok ke sana ada yang geledek sih tolong mas aku pada tuku HP tolong pindah novel aku nggak ngerti coba aku hutan merene pak yang jenenge inisial I apa nih ngomong jenenge waktu itu itu depannya I belakangnya M Cukup depannya aja. Kapan jangan. tak belain hujan saya belain ya ke proyek ya ke bedengnya apa kondisi masih strukturan banyak lumpur ke bedengnya tolong pindah mas data aku nggak ngerti lah sampean dua anak gua masa gak ngerti ono kuli-kuline tukang putih masa gak ngerti juga cara ada wis turu mas sungkan kerja Dan itu. udah tidur lah istirahat sungkan bang tapi anda nggak sungkan gitu mas. anda gak sungkan kan saya Apa jangan-jangan anda ngeliat Mas Wen itu kayak Tom Diki? Emang Tom Diki bisa? Kayak ya wes lah kalau keadaan kayak itu kayak apa ya bukan ngarepin uang sih cuman kan ya kayak Bensin lah, yang penting bensin. biasanya nggak dulu ya mas gambarnya ini biasa ya yang kerjain Pakai lagi juga. sorenya tapi gambarin aku tahu wah bisa coba gambarnya selesai Sengaja pembalasan. kira jauh lah Sudah berarti Agak lumayan panjang ya. Sedikit. sedikit aja. Oke guys, berarti sekian dulu episode kali ini untuk cerita kita bertiga, pesan-pesan. Tunggu di episode 3 ya guys ya. Terima kasih. Bye bye. Bye bye.